Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat dan manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat itulah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku di dunia ini. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saudara-saudaraku tercinta, mari kita ikut daurah ini tentang tahsin salat. Pertama sekali kita pelajari tentang syarat-syarat salat. InsyaAllah kita mengkaji kitab Fathul Mu'in tentang syarat-syarat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis salati. Syurutus salati khamsatun. Ahaduha taharatun an hadatsin wa janabatin. فالأولى الوضوء وشروطه كشروط الغسل ماء مطلق. Jadi kita pelajari yang pertama tentang syarat-syarat salat. Sebelum kita menguraikan beberapa syarat salat, terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan antara syarat dan fardu atau nama lain rukun. Jadi dalam kitab ini syarat didefinisikan ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laisa minha. Syarat adalah sesuatu perkara yang terhenti ke atas sesuatu tersebut oleh sah salat. Wa laisa minha, dan dia bukan bagian daripada salat. Artinya syarat itu sesuatu perkara yang bila tidak ada perkara itu maka tidak sah salat, dan perkara itu bukan bagian daripada salat. Contoh misalnya suci daripada hadas kecil, yaitu berwudu. Bila tidak berwudu maka salat tidak sah, dan berwudu itu bukan bagian daripada salat. Syarat salat itu ada 5 perkara. Yang pertama, taharatun an hadatsin wa janabah. Dia suci daripada hadas dan janabah. Ingat baik-baik saudara-saudaraku tercinta, sebelum kita melakukan salat terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Karena bila tidak ada salah satu daripada syarat ini, otomatis salat kita itu tidak sah. Jadi kalau salat kita itu tidak sah, maka kita tidak terlepas daripada kewajiban yang telah Allah wajibkan. Syarat salat ada 5 perkara. Yang pertama, suci daripada hadas
dan janabah. Yang dimaksud dengan yang pertama suci daripada hadas yaitu berwudu. Karena untuk mensucikan diri daripada hadas kecil yaitu dengan berwudu. Yang dimaksud dengan yang kedua suci daripada janabah itu suci daripada hadas besar. Itu dengan cara mandi. Nah, jadi bila kita berhadas besar maka mandi wajib dulu. Bila kita berhadas kecil maka berwudu. Kemudian wudu itu memiliki syarat dan rukun. Ya, tadi sudah kita bahas perbedaan syarat dengan fardu atau dengan rukun. Jadi wudu itu ada syaratnya, ada rukunnya. Syarat wudu ada 5 perkara, sama seperti syarat mandi. Ini beda fardu dengan syarat. Ingat baik-baik. Kalau syarat sesuatu perkara yang tidak sah salat dan perkara itu bukan bagian daripada salat. Kalau fardu atau rukun, nama lainnya rukun, sama juga sesuatu perkara yang terhenti sah salat dan dia itu bagian daripada salat. Nah, kalau kita iktibarkan syarat itu kepada wudu, berarti sesuatu perkara yang terhenti sah wudu dan perkara itu bukan bagian daripada wudu. Itu syarat wudu. Kalau fardu wudu sama juga sesuatu perkara yang terhenti sah wudu dan perkara itu bagian daripada wudu. Jadi ingat baik-baik, syarat wudu itu ada 5 perkara, sama seperti syarat mandi juga 5 perkara. Yang pertama sekali ma'un mutlak. Artinya berwudu itu disyaratkan mesti dengan air yang mutlak, air yang murni, yang belum dicampurkan dengan sesuatu benda yang lain. Arti air mutlak ini air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak itu bukan yang sudah dipakai untuk membasuhkan fardu taharah. Walaupun air itu mutlak, tetapi sudah kita pergunakan untuk membasuh yang fardu daripada fardu taharah, maka dengan air itu juga tidak boleh kita berwudu, karena air itu sudah dinamakan dengan air musta'mal. Ingat baik-baik, air musta'mal itu air yang kita pergunakan untuk membasuh yang fardu, bukan yang sunat. Misalnya kita berwudu membasuh muka, basuhan pertama itu merupakan fardu, sisa daripada basuhan yang pertama itu dinamakan dengan air musta'mal. Air musta'mal itu suci, tetapi sifatnya tidak menyucikan. Bila air itu kita minum sah, nggak apa-apa. Tapi kalau air itu kita pergunakan lagi untuk fardu tahara, maka tidak boleh, karena sifatnya tidak menyucikan. Kemudian yang kedua, mengalir air ke atas anggota. Ini syarat berwudu. Pada anggota wudu yang dibasuh itu syaratnya mesti harus mengalir air. Artinya tidak sah bila kita ambil air dengan tangan kemudian kita lap ke anggota yang dibasuh, tidak sah. Mesti syaratnya harus mengalir air. Anggota yang dibasuh itu ada muka, 2 tangan, kemudian 2 kaki. Muka, 2 tangan, kemudian 2 kaki. Itu anggota yang dibasuh. Jadi pada anggota yang dibasuh syaratnya mesti harus mengalirkan air. Kalau pada anggota yang disapu seperti sebagian kepala, itu memada tidak mengalirkan air. Artinya kita ambil air, kita lap di tangan, kita tempelkan ke bagian kepala, itu sah. Yang ketiga, syarat wudu, tidak pada anggota itu sesuatu yang dapat merubahkan air akan sebagai perubahan yang mudharat. Misalnya pada tangan kita ada benda
Di ketika kita mengalirkan air kepada anggota ini, maka berubahlah air dengan sebab benda yang ada pada tangan kita. Itu tidak boleh. Bersihkan dulu anggota yang dibasuh, tidak ada sesuatu yang dapat merubahkan air. Yang keempat, syarat wudu, antara anggota yang dibasuh dengan air tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, seperti contohnya minyak ataupun inai, ya. Jadi anggota yang dibasuh atau anggota wudu, tidak ada penghalang untuk tidak sampai air kepada kulit anggota yang dibasuh. Misalnya pada anggota wudu kita itu ada sesuatu benda seperti minyak yang sudah beku atau lilin ataupun inai, sehingga di ketika kita basuh anggota itu tidak sampai air kepada kulit, itu tidak sah wudu. Mesti harus dibersihkan. Yang kelima, itu khusus pada orang yang berkekalan hadas, seperti orang salsul bol ataupun salsul reh. Orang yang berkekalan hadas itu ada dua. Ada salsul bol, makna salsul bol orang yang kencing netes. Dia kencing selalu sehingga dia kekal dalam hadas. Yang kedua orang kentut selalu sehingga dia kekal dalam hadas. Maka bagi orang ini syaratnya mesti dia berwudu di ketika sudah masuk waktu. Jadi kalau dia berwudu belum masuk waktu, maka tidak sah wudunya. Mesti di ketika sudah masuk waktu sholat baru dia berwudu. Inilah 5 perkara syarat wudu. Kemudian sekarang kita masuk fardu wudu. Tadi kita sudah membedakan antara syarat dengan fardu. Antara syarat dengan fardu itu ada jamek dan ada faraq. Jameknya sama-sama sesuatu perkara yang tidak sah wudu. Perbedaannya kalau syarat itu bukan bagian daripada wudu, kalau rukun atau fardu itu bagian daripada wudu. Artinya ada jamek dan maneknya antara fardu dan syarat. Ingat saudara-saudaraku yang tercinta, ini sebagai pengingat bagi kita semua, memang kita sudah tahu karena ini sesuatu ilmu yang fardu ain terhadap kita. Ya? Tapi ini kita ulang kaji untuk mengingatkan kembali. Kadang ada di antara kita yang sudah lupa ataupun yang sudah tahu, ini sebagai penambah. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama niat. Yang pertama niat fardu wudu. Di niat wudu itu ada beberapa macam. Boleh kita niat fardu wudu sahaja aku menunaikan fardu wudu, atau boleh juga sahaja aku berwudu, atau boleh juga sahaja saya menghilangkan hadas kecil daripada anggota badan. Ini tergantung kita. Niat itu tempatnya dalam hati. Arti niat itu qasad, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Kalau qasad sesuatu tidak disertai dengan perbuatan, itu dinamakan dengan cita-cita. Makanya niat itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita sendiri karena tempatnya dalam hati. Niat tempatnya di ketika membasuh satu juzuk daripada muka. Di ketika pertama kita basuh muka, disitulah kita jatuhkan niat dalam hati. Misalnya kita basuh muka di bagian atas dulu. Di ketika air sudah sampai di bagian atas, di situ kita jazamkan dalam hati kita niat wudu. Sahaja aku menunaikan fardu wudu. Maka andai kata niat kita jatuhkan sebelum kita basuh muka atau sesudah kita basuh muka, maka niat itu tidak sah. Kalau niat tidak sah, otomatis wudu kita juga tidak sah. Maka masalah niatnya perlu dengan serius kita perhatikan. Jangan asal-asalan. Ya, mesti dengan serius kita perhatikan. Karena segala sesuatu itu iktibarnya pada niat. Innamal a'malu binniyat. Apalagi masalah
fardu wudu, amalan-amalan yang wajib itu mesti harus ada niat. Kalau tidak ada niat memang tidak sah fardu tersebut. Berbeda dengan hal yang lain. Mungkin hal yang lain bila niat kita tidak bagus maka tidak ada pahala. Tapi kalau pada yang fardu-fardu, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niat itu sesuatu hal yang syarat sah fardu tersebut. Yang kedua, fardu wudu adalah membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Ingat batasan muka dari atas, mulai daripada tempat tumbuh rambut secara kebiasaan. Itu mulai dari situ sampai kepada dagu, tempat bertemu dua rahang. Ini ukuran dari atas ke bawah. Kalau batasan muka dari samping atau lebar, mulai daripada tempat telinga sampai kepada telinga ini. Jadi semua ini harus kita basuh, harus meratakan air. Segala sesuatu yang ada di muka, baik itu bulu, itu mesti harus terbasuh semua. Yang ketiga, fardu wudu adalah membasuh dua tangan. Tangan kiri dan tangan kanan. Batasan tangan itu mulai daripada ujung sampai ke siku. Ini batasan yang wajib, mulai daripada sini sampai ke siku. Jadi cara membasuh atau cara membasuh dua tangan, kita mulai daripada jari sampai ke siku. Itu yang afdalnya. Bila kita mulai daripada sini juga boleh, tapi tidak afdal, tidak sempurna wudu kita. Kemudian yang ketiga, fardu wudu. Yang keempat, fardu wudu menyapu sebahagian kepala. Atas nama kepala, baik rambut, sebahagian kita sapu. Itu sudah memadai dalam mazhab kita. Arti sapu, kita ambil air dengan tangan, kemudian kita sapu di sebahagian kepala, di mana saja boleh. Tapi yang lebih afdalnya di depan. Di depan yang lebih afdal. Kemudian yang kelima, fardu wudu membasuh dua kaki dengan tiap-tiap mata kaki. Jadi kaki batasannya mulai daripada ujung kaki sampai dua mata kaki. Itu batasan yang wajib kita basuh. Jadi yang lebih afdal kita basuh daripada ujung kemudian sampai kepada dua mata kaki. Inilah 6 perkara fardu wudu yang perlu kita perhatikan. Adapun sunat-sunat wudu itu banyak. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang tercinta, ini bila kita mendetil, tapi secara ringkasnya yang perlu kita ingatkan saja seperti itu. Jadi ingat baik-baik, pada tangan atau pada kaki, segala sesuatu yang ada pada tangan pada kaki, baik itu kuku, misalnya kuku panjang, ataupun bulu, itu semuanya harus terbasuh. Misal kuku kita panjang, itu kuku itu harus terbasuh. Bahkan bila ada kotoran di bawah kuku sehingga tertegah air untuk sampai kepada bawah kuku, maka itu tidak sah wudu kita. Maka lebih baik bagi kita orang Islam itu kuku dipendekkan, jangan dipanjangkan. Ditakutkan ada kotoran di bawahnya sehingga tertegah air sampai kepada bawah kuku, maka tidak sah salat. Begitu juga bulu-bulu yang ada di tangan, bulu-bulu yang ada di kaki, baik bulu itu panjang, bulu itu lebat, maka mesti harus terbasuh sampai air ke situ. Makanya nanti salah satu sunat wudu itu kita gosok-gosok supaya merata air ke tempat-tempat yang fardu. Baik teman-teman sekalian, untuk hari ini pembahasan kita tentang masalah wudu kita cukupkan di sini. Insyaallah besok kita sambung kembali tentang mandi. Karena 2 perkara ini untuk
mensucikan diri kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini yang perlu kita ingat baik-baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemberitahuan nanti jam 4 sampai jam 5 ada daurah tentang Lughatul Arabiyah bersama ustadz kita di Markas Dawatul Islami. Jadi teman-teman semua yang ada waktu, mari kita ikut sama-sama untuk belajar Lughatul Arabiyah. Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa kita orang Islam. Ta'allamul lughatal Arab fa innaha min amri dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahwasanya bahasa Arab itu bagian daripada agama kamu. Sallu alal habib sallallahu taala ala sayyidina Muhammad.